terus terang kalau misalnya gue kan mulai konten gara-gara gue pernah bangkrut. Ya. Untuk mulai bisnis paling gampang buat gue adalah bikin konten dulu, kumpulin traffic dulu, habis itu jual barang gitu kan. Kenapa lu bikin konten padahal lu udah punya duit? Tapi konten ini sebenarnya gue ada satu realisasi loh dalam dunia konten ini. Mungkin teman-teman konten bisa belajar. Gimana gara? Gue tanya sekarang kalau ke gue. Oke, nah menurut lu apakah konten kreator itu semua orang bisa jadi konten kreator menurut lu? Yang penting di konten creator, dulu kan ada yang nanya kan, bener yang nanya kok harga lu mahal banget. Tapi intinya ada yang namanya social capital. Timothy Ronald, gila. Ini gue kayak berasa sandiwara padahal baru tadi podcast ya. Podcast lagi gitu. Kali ini podcast di Content Academy Mod. Thank you banyak udah mau support Thank you. bisnis Content Academy ini. Tas lu dong kita. Oke, Timothy Ronald ini gue udah kenal dari 2020 sebenarnya. 2020 ya? 2020 pertama kali lu bikin TikTok, gue DM. Ya. Terus kita ketemu di Kopitiam Malam Sutra, ya kan. Timothy datang pakai jam mahal, ya kan. Tech hire gue inget banget waktu itu. Tech hire. Oh iya, udah lama banget Udah ya? lama banget. Kayaknya itu udah punya Rolex belum sih? Belum. Belum punya ya? Belum. Rolex Submarine belum ya? Gue tuh masih koleksi ya Panerai, Tech Heuer. Tech hire ya kan. Terus nggak tahu ya, mungkin waktu lu mau ketemu gue itu kayaknya nih si Ogut bakalan mentereng gitu ya. Ternyata gue kayak gembel datang gue mau apa kabar gitu kan. 2020 ya? 2020 Pak. Zaman TikTok. Oh ini belum ternak uang tau kayaknya. Udah. Masa sih? Tapi lu belum bikin apps. Oh ini masih bener-bener baru banget ya? Lu baru jual webinar 50.000 seinget gue tentang saham. Oh iya. Enggak. Berarti ternak uang belum ada? Belum ada. Belum. Tapi lu udah bilang gue punya partner VP dari Fit apa? Oh ya Fitco Si Raymond. Dia bilang kayak gitu, kita ngomongin ads dan lain-lain ya kan. Dulu cuan lu belum sebanyak gua. Terus suatu hari tiba-tiba dia ngasih post, nih God, lihat God, cuan gua sehari nih God. Sial kebalat gua. Oke, thank you banyak udah mampir ke Content Academy. Jadi di konten kali ini gua bakalan pengen denger cerita lu sih, karena kan gua tahu lu pas udah naik lah TikToknya ya kan. Sampai akhirnya lu bikin ternak uang, tapi mungkin anak-anak CA gue bilangnya itu belum tahu lah gimana perjalanan lo kayak gitu ya. Tapi mungkin boleh perkenalkan dulu nih, siapa tahu ada yang belum kenal. Kayaknya nggak mungkin belum ada yang belum kenal sama Timothy, co-founder dari Ternak Uang. Silakan Mod. Ya itu aja sih paling perkenalannya, gue co-founder Ternak Uang. Co-founder Ternak Uang dan manusia yang menghasilkan 100 juta pertama umur 19 tahun. 1 miliar pertama umur itu sebenarnya 18 sih. 18 ya. Iya. Itu karena judul YouTube-nya waktu itu. Itu 1 miliar umur 19. Umur 19 tahun ya. Gue boleh bilang gak sih kalau gue dulu waktu umur 18 tahun jualan kurban omset 500 juta. Itu bisa dibilang kayak gitu ya, buat marketing bisa ya? Bisa. Padahal kan cuannya cuma 13% Pak. Oke, Mod, gue mau tanya sih Mod. Pertama kali ini kan yang gue kenal lu udah jadi content creator nih di TikTok gitu kan. Nah sebelumnya itu lu ngapain sih Mod? Apakah udah bikin konten dan kenapa lu mau bikin konten di sosial media Mod? Karena gue dulu di belakang layar. Dulu gue agency kan, jadi gue yang bikin konten orang. Jadi gue udah dapet lah kira-kira garis besar frameworknya bikin konten tuh apa yang stick, apa yang enggak gitu. Nah jadi waktu itu gue ngikutin Gary Vaynerchuk ya. Ya dia bilang waktu itu ada 2 platform yang uprising tahun 2019, TikTok atau LinkedIn, ya kan? Ya udah gue coba dua-duanya. Jadi LinkedIn gue coba, tapi LinkedIn gue bahasnya marketing. Lu bikin artikel tentang marketing. Orang dulu mungkin udah lupa, bahkan gak ada yang lihat kali. Udah gue diliatin tuh. Lalu gue bikin artikel tentang marketing. Jadi gue coba dua niche. Investasi, marketing, 2 yang gue paling jago. Ternyata TikTok tuh ke pick up karena waktu itu pas momentumnya COVID, orang bingung semua. Ya semuanya pada buka sosial media tiap hari. Jadi naik banget di situ. Tapi sebelumnya gue dari agency jadi gue service UMKM startup. Gimana cara mereka bisa grow, mereka punya top line segala macam gitu. Balik dikit tentang sejarah hidup lu nih, ya kan? Lu ini anak orang kaya bukan sih Mod? Dan kerjaan lu ngapain aja dari SMP, SMA sampai lu kan mulai bikin konten kan di kuliah ya. Abis itu lu udah cabut nih. Udah cabut ya. Masih cuti akademis. Masih cuti akademis. Nyokap masih minta lulus. Masih minta lulus Ya. Berat sih. Coba gimana ceritanya kok SMP, SMA? Apakah lu dari anak orang kaya sampai bisa kayak sekarang? Orang kaya sih enggak, tapi miskin juga enggak. Jadi biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja, makan bisa, jalan-jalan sekali-sekali bisa, ya masih oke lah gitu. Nah, gua mulai tuh waktu itu duit pertama gua dari main game. Jadi itu umur 14 tahun waktu itu gua. Game apa? League of Legends waktu itu. Kayak Dota. Oke. Saingan Dota. Gua waktu itu ngejoki. Jadi gua ngejoki orang kalau mau naik rank,
Gue pushin ranknya itu 300.000, 400.000. Back then udah gede buat gue. Oke. Dari situ gue bisa beli mouse gue tuh kan. Terus ikut turnamen yang lokal sampai turnamen nasional gitu. Jadi duitnya itu masih kecil lah duitnya. Dari situ gue mulai jualan, ya kan? Gue ngumpulin duit, gue mulai jualan. Jualan pertama gue tuh minyak rambut tuh, tau pomade gue jualan. Murray bukan? Bukan. Suavecito. Itu gokil banget sih itu. Sama Fix Clay dulu. Fix Clay. Tapi Fix Clay itu udah pas udah akhir-akhir. Oke. Awal tuh yang Suavecito, jadi gue impor tuh. Oke. Ya kan? Jadi itu sebenarnya kan walaupun itu made in USA itu pabriknya di Cina loh sebenarnya padahal. Gue juga gak ngerti kenapa. Jadi waktu itu gue impor banyak, gue jual di Indonesia. Nah, habis itu gue coba jualan sedotan lah. Macam-macam. Pokoknya arbitrage. Jadi barang yang gue lihat di sana murah. Gue pernah sampai jualan tas pancingan ikan. Ini gue gak pernah cerita di mana-mana. Gue baru keinget. Jadi gue tuh selalu market research. Jadi mungkin kayak kalau zaman sekarang anak-anak dropship kali ya kerennya ya. Tapi gue bukan dropship, gue supply barang, gue nyetok. Jadi kalau misalnya ini barangnya salah, gue mati gitu. Oke. Jadi gue researchnya dalam gitu. Gue jualan tas pancingan ikan, gue. Yang buat itu fisherman lo tau gak sih tas? Iya. Yang buat naruh pancingnya? Buat naruh pancing gitu. Gue aja nggak tahu cara mancing, gue aja nggak punya pancingan, tapi gue jualan tas pancingan ikan. Tapi laku waktu itu. Laku ya. Terus habis itu? Habis itu gue jualan sedotan boba tuh. Jual sedotan boba tapi yang ujungnya tajam tuh bisa tusuk. Oke. Terus habis itu macam-macam lah. Itu gue sampai supply ke kafe-kafe. Habis itu gue mulai nih bikin agency. Oke. Nggak, jadi sebelumnya gue kerja dulu. Oke. Gue banyak sebenarnya kerjaan gue. Mungkin orang kira anjir nih anak serabutan. Yeah. Gue tuh jadi agent property juga gue. Oke. Gue jadi agent property tapi itu gagal lah agent property. Gue cupu lah agent property. Habis itu gue pernah jadi wedding organizer dulu. Itu cuma dibayar 700.000. Kerja dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam tuh loading barang. Habis itu gue pernah jadi apa juga ya. Macam-macam lah. Gue kerja tuh serabutan apapun yang penting ngasilin duit. Iya. Jadi buat yang tanya gampang gak? Nggak gampang gitu kan banyak. Dagangnya susah, gimana bisnis Pak? Iya dagangnya susah kan gimana bisnis ibaratnya. Terus habis itu gue bikin, gue kerja di startup. Oh lu sempat kerja di startup jadi karyawan? Namanya Emoji. Udah gak tahu masih ada atau gak sekarang. Itu kayak Canva good. Oke. Jadi itu basically platform bikin brosur lah untuk UMKM. Jadi itu lu kayak ada pagesnya terus lu bisa transaksi buat check out gitu. Yeah. Sesimpel itu. Nah gua kerja sana, nah kan situ banyak UMKM tuh di sana. Gua ketemu banyak UMKM. Nah kan ini jadi ada trainingnya untuk ngajarin mereka gimana cara pakai ini platform ini gitu. Yeah. Tapi begitu di sana, gua sadar orang Indonesia malas-malas. Mereka banyak yang nanya gua, Mas yang kerjain aja ya, saya punya gitu kan. Oh iya oke. Ya udahlah gue yang kerjain gitu kan. Kalau gue pikir ya daripada pakai ini lebih efektif gue pakai Facebook Ads, pakai SEM yang gue ngerti cara jualan dulu gitu. Which is gue belajar banyak dari jualan di Tokped, jualan di Kaskus. Gue ngerti tuh cara clickbaitin orang, cara bikin keyword. Nah jadi waktu itu klien-klien pertama gue tuh dari situ justru. Oke. UMKM ada pabrik jualan pabrik garment lumayan besar di sini. Jadi dia tuh B2B. Dia jualin dia punya pabriknya, ada customer mau bikin clothing line misalnya, supply ke dia gitu. Jadi 12 pieces, 24 pieces, 36 pieces kayak gitu. Dia pakai gua. Oke. Omsetnya jar dua kali lipat. Jadi gua bikinin ads tuh, gua syutingin pabriknya, terus gua kayak langsung targeting orang-orang yang udah search apa jualan baju segala macam. Karena dulu masih murah. Oke. Dulu masih murah. Jadi gua target dari SEM, gua target dari Facebook sama Instagram. Oke. Which is belum banyak yang main waktu itu. Oke. ROAS-nya tinggi banget, 5-6 kali ROAS-nya itu. Oke. Terus WhatsApp dia langsung banjir jeber. Banyak banget orderan. Jadi dari omsetnya itu 2 kali lipat lah pokoknya. Satu pabrik itu omsetnya 2 kali lipat. Itu udah mulai invest tuh? Udah mulai, jadi gue udah mulai invest. Dari awal banget jualan tuh udah beli saham gue udah beli saham. Oke, jadi lu pertama kali beli saham di yang agency itu? Sebelumnya dari jualan pomade gue udah beli saham. Oke, udah mulai beli saham. Nah terus habis itu pandemi hit. Nah itu kan, jadi kan karena itu boom kan, dia ngomong tuh ke teman-temannya ada yang jualan susu lah, online shop segala macam, itu jadi pakai gue rame banget ya pakai gue. Oke. Klien gue banyak, gue dapat uang kayak puluhan juta lah, waktu baru lulus SMA. Udah ngerasa kayak udah. Kuliah tai lah gitu kan kuliah. Ngapain gue belajar sama nih dosen gitu. Gue dapat sebulan 80 juta bersih. Oke. Malah gue gajian anak kuliah gitu. Teman gue di BINUS gue bayar, lu mau gak 500.000 nih. Editin nih 500.000. Terus gue cari anak UMN 800.000 lu kerjain lah gitu. Oke. Udah jadi mini agency gitu. Lu bayangin itu kerjaan paling enak buat agency. Iya betul, setuju. Kliennya gak ada yang pinter. Ini gue ngomong aja karena mereka udah gak bayar gue, jadi gak apa-apa gue bilang goblok gitu. Kliennya goblok gitu. Which is kalau gue retainer, kalau gak ada gue,
Mereka bahkan nggak tahu ad set cara pasangnya gimana. Jadi kalau nggak ada gue bisnis itu langsung kayak gue pegang jantungnya gitu loh. Iya, paham gue. Jadi mereka harus bayar tuh retainer. Mau gue naikin mereka harus, walaupun mereka berat hati, karena awalnya 3,5 juta retainer pertama gue. Jadi 11, jadi 17. Tapi mau gimana, mereka harus bayar terus. Kalau nggak tergantung sama lu kan soalnya. Bergantung, terus gue pegang banyak tuh kayak itu. Pandemi hits. Ya, kenapa lu bikin konten tuh? Iya, si anjing-anjing ini nggak bayar nih. Gitu. Nggak bayar awalnya setengah. Keringanan ya Pak. Padahal udah MOU. Keringan. Padahal gue tahu kan. Gue tahu orang gue yang pasang esnya. Gue tahu dong revenue berapa. Gitu kan. Kurang nih segala macam. Oke. Gue cari yang lain nih. Ya udah gue bikin konten tuh. Karena gue market research tuh nggak sembarangan. Gue mulai TikTok saham di video viral. Gue market research, gue bikin di Excel tuh semua. Gue kayak pernah tunjukin dulu ya. Belum pernah. Belum pernah. Gue bikin Excel kayak ini hari ini gue bikin ini, stylenya tentang ini, target impression gue berapa segala macam. Itu gue bikin detail kayak agency. Iya, Jadi gue mulai tuh. Jadi kan dulu kan orang yang di depan muka, sekarang ganti gue sendiri. Dengan format yang sama tadi. Boom, kan. Boom, ya udah gue pikir, ini gimana caranya gue bisa kasih add value. Gue bikin kelas, bukan goban, 97.000 dulu harganya. Yang webinar. Nah itu rame banget. Rame banget. Satu TikTok tuh kayak wah pada ikut. Gue pikir cara gue digitalisasi ini gimana? Gue mau bikin Netflix tapi untuk belajar saham. Nah gue bikin ternak uang. Pertanyaan gue gini sebelumnya. Kan lu udah punya duit nih. Iya. Kenapa lu bikin konten? Apakah karena yang klien-klien lu nggak bayar, jadi lu butuh uang, terus lu ngeliat ada potensi di konten? Gue masih punya duit sih, actually gue make a lot of money waktu itu Good. Karena waktu pas klien gue gak bayar, gue tuh punya cash in hand lumayan besar. Yang waktu itu gue tuker ke Swiss franc. Dari rupiah gue tukar ke Swiss franc naik sampai 14.000 rupiah. Jadi 1 rupiah turun pas yang COVID, gue tuh cuan. Gue pegang cash gede banget. Gue hantam semua di saham BRI, BNI, gue masih ingat sampai sekarang. Oh iya, lu nyuruh gue beli BNI sih. Iya, gue bahkan nyuruh lu buat beli. Itu gue cuan paling besar tuh Good, justru waktu itu. Duit gue lagi banyak. Nah dari itu gue mungkin juga buka ternak uang gitu. Karena gue waktu itu pegang uang paling banyak di hidup gue gitu. Tapi kenapa lu bikin konten? Karena kan maksudnya gini ya, terus terang kalau misalnya gue kan mulai konten gara-gara gue pernah bangkrut. Untuk mulai bisnis paling gampang buat gue adalah bikin konten dulu. Kumpulin traffic dulu, habis itu jual barang gitu kan. Kenapa lu bikin konten padahal lu udah punya duit? Elon Musk itu kenapa masih main Twitter kalau udah punya duit? Mungkin mau buat ngegoreng doge kali ya. Buat ngegoreng, betul. Jadi fungsinya kita punya audiens itu apa? Bukan buat ngegoreng, bukan buat kita bahkan jualin ke audiens, tapi kita punya audiens itu bagus Good, karena itu leverage untuk kita. Untuk siapapun orang, gue jadi bisa kenal lu, gue bisa kenal Sandiaga Uno. Ya betul. Dari konten kan, gitu. Iya sih, gue setuju sih. Dengan jadi content creator paling gede networkingnya sih yang itu berasa. Tapi itu gue memang udah gue plan gitu. Jadi itu nggak tiba-tiba wah gitu kan hoki, gue nggak percaya lah hoki-hokian gitu. Itu dari planning gitu. Jadi saat gue udah siap, bikin ternak uang. Gitu. Nah, gue ingat banget waktu pertama kali gue kontak lo, terus habis kita ketemu, lo bilang, gue tuh dengerin podcast lo, gue dengerin podcast lo. Jadi waktu itu gue tuh selalu denger podcast Good orangnya dari dulu udah lama. Jadi orang podcast tuh belum viral lah, orang Indonesia bahkan nggak tahu apa kata podcast tuh tahun 2018. Itu kan Gary V Audio Experience kan. Itu dulu Tim Ferriss, waduh masih kecil lah dia. Tim Ferriss podcastnya masih episode puluhan, masih 20, 30. Yang gede-gede podcaster sekarang tuh belum ada tuh. Gary V udah ratusan kan kalau nggak salah. Gary V nomor 1, Gary V nomor 1. Gue dengar macam-macam, Tim Ferriss, Lex Fridman belum ada segala macam. Jadi tuh podcast tuh masih dunia baru. Which is lu waktu itu salah satu yang mulai. Podcast Indonesia yang gue dengerin tuh lu. Terus gue dengerin punyanya si ini, teman gue juga Arif Hidayat. Itu 2% ya? 2%. Karena menurut gue itu mindsetnya lumayan bagus. Tapi dia gak lanjutin karena ya mungkin sibuk gitu. Tapi pas dia bikin, gue ngikutin punya dia sama gue ngikutin punya lu. Udah cuma sekali. Karena menurut gue interesting ini orang gitu. Jadi gue dengerin aja kayak gitu. Tuh berarti guys, kalau lu bikin konten, lu bisa aja ketemu orang yang dulunya belum sekaya lu, tapi akhirnya sekarang lebih kaya dari lu. Jadi ini aset sebenarnya. Ini aset. Sama satu lagi, traktir makan. Nah terus habis itu lu udah bikin konten nih kan? Waktu itu sampai akhir 2020. Terakwang mulai kapan? 2020. Bulan inget gak? Bulan Juli. Bulan Juli ya? Mulai starting ideation Juli. Kalau mulai launching apps-nya? Di Juli bener, di Juli. Di apps-nya di Juli ya kan? Appsnya 2021. 2021 Juli. Januari. Oke. Lu udah bikin konten dari tahun 2020. Itu sampai ke trafficnya punya berapa followers baru bikin ternak uang? Berapa ya? Cepetnya, Mbak? Kayaknya nggak tahu sih.
Gue lupa ya, gue gocap cepet 50 ribu 60 cepet ribu lah lah ya. kayak cepet kali ya. Cepet kali ya. Nah, pertanyaan gue adalah kenapa akhirnya lu memilih untuk membuat sebuah aplikasi ternak uang? Ceritanya kayak gimana? Karena waktu itu gue ngelihat bisnis subscription, yaitu Oke. gue pelajarin masterclass Netflix segala macam. Nah gue pikir ini gue bisa replicate di Indonesia. Dan belum ada pemainnya di dunia investment, sesimpel itu dong. Ya. Sesimpel itu, nggak Sesimpel itu. Iya. Nah, ngomongin tentang subscription, setelah lu menjalankan ternak uang ini untuk subscription, which is kita tahu data bahwa penetrasi credit card di Indonesia itu kecil banget dibandingin di US. Sama kalau menurut gue ya, behavior dari masyarakat kita tuh untuk yang subscription tuh agak susah ya. Lu menemukan sebuah kesulitan nggak di situ? Enggak, actually cohort kita bagus, jadi mungkin agak teknis ya. Anak-anak terhancur Cohort tuh apa? Jelasin dikit. Simpelnya kita kan bisa lihat, gue harus jelasin pakai tabelnya sih lebih gampang ya kan. Cohort mungkin ini bukan sih orang yang subscription terus subscribe lagi. Iya, itu churn rate apa cohort? Enggak, itu retention rate. Retention rate. Kalau cohort tuh ya sebenarnya kayak gitu, tapi itu tabel, jadi kita lihat dia drawdown-nya di berapa sampai kecilnya. Oke. Nah, sebenarnya kita masih oke, kenapa? Karena nggak perlu credit card menurut gua. Sesimpel kita ngerti CRM dengan baik gitu. CRM-nya gue pakai banyak tools, ya gak usah sebut karena gue gak disponsor sama tools yang mahal. Betul. Buat kayak push notif, email notification, kejar dari WhatsApp segala macam. Jadi banyak effortnya lah untuk retain gitu. Oke. Nah, terus pertanyaan holy grail sih ini yang kayaknya gua mau tanya nih. Kalau misalnya gue buka kelas marketing menarik nih. Gue ikut ya. Free access ya. Nanti gue traktir kopi kok nanti. Soalnya aneh banget nih sama gue bikin ternak uang ya. Orang-orang yang berduit ya. Jadi yang mau belajar investasi dari gue tuh biasanya yang menengah lah. Yeah. Tapi orang-orang yang berduit itu banyak yang, bahkan teman gue itu nanya ke gue, "Tim, lu buka kelas marketing gak sih?" Gue bayar deh lu gitu. Mau belajar marketing malah bukan belajar investasi, aneh gitu. Kenapa bisa begitu ya? Gak tahu gue. Kenapa bisa kayak gitu ya? Kurang ngerti gue. Branding gue malah gue bikin investasi gitu. Mungkin karena lu CMO-nya di ternak uang kali. Nggak tahu, tapi ya orang banyak yang mau belajar lah marketing. Oke. Nah, pertanyaan gue adalah selanjutnya, enakan punya startup plus konten. Sekarang kayaknya lu udah jarang banget bikin konten deh. Udah jarang. Udah jarang ya kan. Apa jadi konten kreator toh? Sepengalaman lu aja. Ya punya startup lah, karena beda kan game uangnya. Kalau content creator lu mau uang berapa, cash flow sebulan doang kan mentok. Kalau startup kan ceiling gue unlimited. Kalau gue bisa raise fund terus gue bisa IPO one day nggak tahu. Oke. Unlimited ceiling. Jadi uang lebih banyak kan di usaha Jauh ya, dong, di startup ya. jauh. Kalau misalnya konten kreator tapi punya usaha juga tapi nggak startup, menurut lu gimana? Gak ada masalah lah ya, hidup orang masing-masing. Karena startup itu susah lah. Gak semua orang bisa bikin startup. 99% gagal. Paling dalam 3 bulan lagi bangkrut semua nih. Yang burn rate-nya gede, 3-6 bulan lagi habis, gak bisa dapat funding kan. Funding yang di atas series saya lagi tutup nih soal sekarang. Oke. Soalnya gue konten akademi sempat ditawarin mau di funding apa enggak. Oke. Gue lupa berapa ya, cuman nggak sebesar lu lah, ya kan. Terus gue tolak. Oke. Kenapa? Karena satu gue mikir duitnya mau diapain, gue juga bingung anjir. Pertama ya kan, karena mungkin gue belum sepintar lu lah timnya. Enggak lah. Terus kedua, ini kalau misalnya gue punya investor gitu, kalau gue bandingin ya, misalnya dia nawarin duit gue bisa ke bank aja, kayak kan gue kan nggak bisa kena riba ya, gue bisa ke bank syariah, which is Marisa di bank syariah punya rekening yang bagus juga, ya kan? Gue minta duit segitu juga dikasih gitu loh, tapi gue nggak pusing untuk bayarnya, ya udah gue bayar, lu diem, gak usah banyak ngomong gitu kan untuk ngurusin bisnis gue. Jadi ya gue tolak sih, karena ya gue tahu kalau Tergantung strategik atau enggak, tergantung investornya siapa kan sebenarnya. Kalau secara duit doang, ya kalau duit doang nggak penting, duit mah gampang. Itu namanya biasanya orang bilangnya dumb money good. Tapi investor kita cari yang smart money. Ya dia masuk bukan cuma kasih uang, tapi dia kasih koneksi, kasih education juga ya. Bukan education, tapi dia buka, lu punya otak sama jaringan lo. Lu bisa sambungin sama dia punya portfolio ini, bisa sama portfolio ini. Itu tergantung. Kayak bikin Disneyland-nya lah ya. Bisa nyambung ke sini, nyambung sini. Cari yang punya banyak perusahaan, jadi bisa tap in banyak. Oh, nah itu gue kagak paham tuh gitu-gituan tuh. Ya kan? Gue pokoknya yang penting gue duit ada buat diving, perusahaan lancar ya kan, makan bebas gitu kan. Oke. Nah, terus pertanyaan gue adalah selanjutnya, kan lu udah bikin ternak uang nih. Kenapa lu nggak ngonten lagi gitu loh? Padahal kan sebenarnya lu mulai dari konten, habis itu lu bikin ternak uang. Simpelnya kagak ada waktu gue. Nggak ada waktu. Emang kerjaan lu ngapain aja sih, cerita dong. Ternak uang gue full time kan. Jam kantor, jam biasa gue kantor. Lu berarti ke kantor lu? Kantor tiap hari. Terus gue udah ngurusin klub basket kan gue.
Oh iya. Kenapa lu beli klub basket? Pertanyaan gue. Passion sih, karena gue mimpi gue pengen punya klub NBA dulu. Jadi sama kayak Gary Vee pengen beli Jets gitu ya? Iya, gue pengen punya klub NBA. Saya kan nggak kesampaian, jadi IBL dulu Indonesia dulu. Oke. Karena beda. Sebenarnya buat koneksi juga sama gue tuh kan kebetulan gue dapet kesempatan lah. Gue ditawarin sama dua ownernya, Pak Jansen sama Pak Isenta. Offer gue untuk masuk gitu, untuk bantu mereka bikin medianya. Jadi ya udah. Oke, jadi lu urusin kontennya lagi ya Konten lagi di klub basket tersebut ya. Sekaligus lu jadi owner dari si klub basket tersebut ya. Oke. Jadi kalau misalnya disimpulkan bahwa sebenarnya lu perjalanan sampai sini juga berkat dari konten ya. Oh iya bisa dibilang konten ada part besar lah dalam ini. Oke, tapi menurut gua nih ya, sebelum lu ngonten, lu tuh udah punya basis knowledge yang untuk dikontenin nih. Oh iya. Ya kan? Nah, kalau menurut lu nih sebagai konten kreator yang udah lebih banyak dari gue di TikTok ya kan? Di TikTok ya, Instagram sih masih gue lah. Masih jauh. Karena gue Instagram postnya 3 bulan sekali. Iya, kalau gue tiap hari. Jadi tetap ya teman-teman masih jagoan Timothy dibandingin gue nih ya kan? Nah, kalau misalnya orang yang mau bikin konten nih menurut lo, ya kan? Tapi dia nggak punya basis knowledge, itu ada saran nggak buat mereka gitu? Ya belajar, cari yang lo paling bagus aja, lo paling pinter ngapain? Gitu. Lo paling pinter ngapain ya kontenin, beres kan? Oke, ini gue suka sih jawaban-jawaban kayak gini. Lu jago coding ya bikin tentang coding gitu, jangan lu kagak ngerti investasi, saham juga masih belepotan lo ngomongin saham di TikTok gitu. Itu kan. banyak sih tahun 2020 ya. Nah iya makanya jadi kan akhirnya mati sendiri kan, akhirnya blunder sendiri isinya gitu. Oke, jadi memang harus yang ada knowledge-nya ya. Iya, jangan lu misalnya lu aja follower 2000 tapi misalnya ngajarin personal branding gitu. Nah, jadi gitu. Kalau gue udah boleh lah ya. Kalau lu boleh, maksudnya yang walk the talk aja lah gitu, walk the talk ya. Oke. Nah, menurut lo apakah konten kreator itu semua orang bisa jadi konten kreator menurut lo? Ini ngomong terus ya, walaupun gue jualan kelas jadi konten kreator tapi enggak. Karena konten kreator itu butuh specific style ya. Memang orang di dunia ini ada yang bosenin aja udah. Ada yang asik aja gitu orangnya. Cara taunya lu tuh orang yang menarik sama membosankan tuh gimana? Ya, itu subjektif kan. Menurut gua ada yang asik, ada yang enggak asik kan. Tapi menurut gua enggak semua orang bisa jadi content creator sih. Oke. Karena nggak segampang itu untuk catch, tahu cara attention break audience, cara bring audience jadi community itu nggak gampang. It's a hard job to do. Belum lu diserang-serang ya kan. Gondrong lu gitu kan. Iya. Banyak yang bilang gue sih kayak, "Bang lu gembel lu gitu. Lu rambut potongnya Bang kayak pengemis," katanya kayak gitu ya kan. Enggak kasih air rekening lu gitu. Anjay. Ini gue traktir kopi deh. Kalau Timothy gue traktir kopi gue sanggup ya kan. Tapi kalau masih bayarin Porsche yang habis nabrak sih gue gak sanggup. Ya kan? Bini gue marah-marah dia. Ya kan. Nah, gue setuju banget sih yang bilangin konten kreator itu nggak semua orang, karena di iklan gue dulu tuh kan suka banyak hate comment ya kalau di iklan ya kan. Dibilang gimana kalau misalnya semua orang jadi konten kreator, siapa yang bakal nonton? Itu menurut gue kayak kata-kata yang kata-kata yang nggak masuk akal sih. Sama kayak orang bikin startup. Kalau misalnya Timothy bilang kalau semua orang bikin startup gimana? Faktanya banyak banget kok teman-teman gue yang bikin startup ujung-ujungnya. Tapi konten ini sebenarnya gue ada satu realisasi loh dalam dunia konten ini. Mungkin teman-teman konten bisa belajar. Gimana? Gue tanya sekarang kalau ke gue, apakah konten itu positif sum game atau enggak? Positif sum game. Jadi bisa cuan bareng-bareng gitu atau enggak? Atau view-nya nambah bareng-bareng atau enggak? Enggak. Kenapa? Gue minta lu jelasin lagi positif sum game sedikit gimana? Gue lupa. Gini, kalau misalnya positif sum berarti misalnya kalau kita collab nih, lu dapat view, gue bisa dapat view. Jadi dulunya untung. Yeah. Apakah begitu atau enggak sebenarnya? Enggak. Kenapa? Enggak dong. Karena gini, misalnya kita collab nih. Kalau collab itu kan harus ada ini kan, benang merah dari topik yang kita mau bahas, betul kan? Tapi balik lagi ke individunya. Ke individunya ada yang nggak menarik, ada yang nggak menarik, itu yang pertama. Sama kedua, industri. Bukan in general. Misal udah klop semuanya nih. Apakah menurut lu bisa bareng-bareng begitu atau enggak? Bisa bareng-bareng cuan apa? Semuanya kayak satu industri itu. Jadi kalau misalnya YouTube tambah besar, semua YouTuber ikut naik. Enggak lah. Kenapa? Sangat enggak lah. Kalau gue pertama lihat dari kenapa sekarang banyak viewer yang turun gitu. Kok ketarik sama viewer lain. Ini sebenarnya yang gue pelajarin. Gue dulu kira kayak gitu, positif sama gue kira awalnya. Ini attention kan Pak? Gimana caranya orang bisa attract more attention ke satu topik yang sekarang lagi hot. Bener. Yang lain pasti bakalan tutup. Karena kan mata yang ngeliat YouTube kan itu aja. Gak mungkin dia mata ngeliat langsung 2 views. Kalau misalnya gue liat kayak gitu. Bener. Karena gue liat ini sebenarnya ini sama kayak trading. Kalau misalnya trading saham kan. Ini trading attention tapi. Karena setuju. Kalau watch time-nya misalnya nih podcast yang sejam itu yang rame itu ngambil sejam waktu orang tuh nggak punya waktu 15 menit lagi untuk nonton konten karena
jatah misalnya kayak gue, jatah nonton YouTube gue misalnya 15 menit sehari. Iya. Udah 15 menit, udah gue gak nonton lagi karena gue gak punya waktu. Kalau dia udah ngambilnya sejam gitu kan, apalagi orang nonton next podcast dia 2 jam gitu. Yang lain tuh hilang. Betul. That's why itu tuh sama-sama zero sum game juga menurut gue. Iya, karena basically kayak supply dan demand. Iya. Demand dari audience itu stuck segitu. Iya. Ya, karena paling bertambah berapa sih orang yang nonton YouTube setiap hari kan? Dan semua orang pasti punya basis nonton YouTube tuh berapa lama. Iya. Sementara supply ini makin naik. Ya, makin banyak yang kreator. Iya. Nah, maka dari itu kita harus tahu gimana caranya kita bisa Crack marketnya. menghancurkan, bukan menghancurkan ya. Ini kan gua harus diplomatis jawabnya ya kan. Gimana caranya kita bisa bikin orang tuh nggak nonton yang lain tapi nontonnya nonton lu. Iya. Kayak gitu sih. Itu yang menurut gue. Ini jawaban gue bener gak nih? Ntar gue kelihatan bego. Enggak lah, bagus lah. Tapi balik lagi ya, kalau yang gue lihat dari perspektif lu adalah mengenai attentionnya. Kalau misalnya attention lu udah mulai turun, diganti sama orang lain. Kalau menurut gue adalah gini, itu kan something yang kita bisa meningkatkan probabilitas orang tuh nonton kita, tapi bukan sepenuhnya kontrol kita kan. Yang gue bilang adalah kalau misalnya lo jadi content creator itu jangan cuman ngelihatnya dari variable attention, tapi lo harus create back end business dari hal tersebut sehingga mungkin attention lo turun, tapi dengan konversi lo setiap orang yang attend sama YouTube lo itu bisa menghasilkan cuan untuk bisnis lo. Itu lebih baik dibandingin lu benar-benar kejar-kejaran untuk bikin konten yang lagi tren sekarang padahal nggak nyambung sama video lu, akhirnya lu buat dapetin attention doang. Menurut gue seperti itu. Betul. Agree. Dan yang paling penting di content creator, dulu kan ada yang nanya kan, bener yang nanya kok harga lu mahal banget. Gue tuh gue nggak sebut, ntar gue sebut nanti pas kita ngopi ya. Tapi intinya ada yang namanya social capital. Itu beda loh, walaupun gue follow 100.000, tapi mungkin power followers gue tuh beda dengan orang yang 1 juta loh. Even sama followers gue. Gue tuh bayang power followers gue tuh gede banget. Kalau gue tawar mereka produk finansial, itu average deposit itu gue mungkin salah satu paling besar di Indonesia lah. That's why brand datang ke gue. Setuju. Gitu. Setuju. Social capital. Setuju. Kalau gue selalu bilang gini sama anak-anak gue di Content Academy, followers banyak itu tuh cuma numbers. Gak penting ya. Gue kasih contoh mungkin yang ini gue nggak sebut nama tapi gue contohnya udah lewat ya Barney gitu kan. Itu gede loh social capital. Lo kalau bisa ngeciak duit segitu nggak main-main loh. Betul. Berarti followers itu benar-benar orang-orang berduit semua. Dan itu susah tuh bikin kayak gitu tuh. Betul. Nah, 100 juta easy, semua orang bisa bikin. Betul banget. Yang susah gimana caranya bikin lo punya social capital ini. Gitu. Iya, karena di dalam sebuah followers itu lo harus perhatiin 2 variables, yaitu willingness to buy sama ability to pay. Kayak misalnya gue pernah ditawarin endorse sama ini apa namanya mining crypto. Gue bilang kagak mau. Followers gue nggak sanggup beli mining crypto. Kenapa? Karena gue tahu followers muda cuma sekali adalah orang-orang yang anak-anak muda mau merintis, lagi merintis gitu. Kalau followers adalah orang yang udah punya uang mau tapi investasi. Mau lebih kaya lagi gitu kan. Ya pasti beda produk-produk yang harus didapetin. Karena mau lu bayar ke gue, karena gue ngomong sama orang yang mau endorse gue selalu bilang ini audiens gue nggak siap buat lo, ya kan? Kalau lu mau tes mendingan lu daripada lu bayar IG Reels gue 15 juta, tes aja dulu story 1 gitu loh. Kenapa? Karena conversion rate-nya nggak bakalan bisa gede. Ya, abis itu gue ditawarin, ya udah gimana bang kalau misalnya lu jadi brand ambassador kita bayarnya per affiliate ada orang yang mau beli, gue tolak dong. Ngapain? Ya kan? Gue udah tahu pasti conversion rate-nya gak sebanyak itu karena bukannya mereka tidak willing to buy, tapi mereka tidak able to pay. Ya mereka nggak bisa belinya. Oke, nah terakhir nih buat Timothy nih, mungkin kasih sedikit wejangan lah buat content creator di Content Academy ini, gimana caranya biar bisa jadi content creator yang sukses dan punya uang yang cukup lah. Simple deh, ini gue gak akan ngomong kayak konten harus bagus gini, enggak. Data driven. Jadi orang yang data driven, jangan jadi orang bodoh. Karena dunia ini penuh dengan data gitu. Make data driven decisions. Kalau memang view lu jelek, berarti konten lu jelek. Gitu. Karena angka itu adalah objektif, bagus atau enggak konten lu tuh subjektif. Jadi always stick to numbers, itu menurut gua. Data driven itu artinya lu membuat sebuah keputusan itu berbasiskan data. Nah kalau misalnya data-data versi lu yang harus dilihat sama content creator itu apa aja bang? Simple ya, kalau ya top line data paling ya watch time, view, likes, yang kayak gitu. Itu penting karena lu perhatiin trennya turun naiknya dari sana. Orang bilang likes nggak penting, tapi kan itu engagement followers lo. Jumlah komen nggak penting, itu kan engagement ya. Betul. Kalau bikin post yang komen cuma 2 gitu kan, buat apa gitu? Setuju. Sama ada satu lagi conversion rate sih. Iya, sama ya conversion rate ya. Gue perhatiin gitu. Karena gue cukup tidak terlalu memperhatikan views gue, engagement rate dan lain-lain karena
ya gue ngelihat kayak gue pernah bikin konten yang gue ngincernya views, ya kan? Akhirnya terlalu kulit gitu loh. Viewsnya gede, tapi conversion rate gue di hari tersebut. Jadi conversion rate itu adalah orang yang nge-view terus tiba-tiba beli produk gue. Dan conversion rate gue di hari itu kecil banget. Tapi sementara ada yang viewsnya B aja, biasa aja, tapi conversion rate gede. Kayak gitu. Dan memang harus data driven. Oke, thank you banyak Mat udah mampir ke Content Academy. Dan see you next episode of Content Academy. Jangan lupa subscribe. Nih gue gak pernah minta subscribe sih. Dan beli kelas gue aja. Bye-bye.